2, and action. Sekarang hari Sabtu tanggal 26 April 2025, kita akan mengikuti perjalanan seorang pelukis Malioboro yang bernama Mas Aziz. Ada yang mau dimasukin tas nggak? Tas kisah dalam sketsa. Sukses! Oke, perkenalkan, nama saya Nur Aziz. Saya berasal dari Temanggung. Dan saya ke Jogja pertama kali tahun 2016, dan itu awal mula saya berkecimpung di dunia seni rupa dan kuliah di pendidikan seni rupa Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Dulu pinginnya jadi ini sih, musisi sih sebenarnya. Dulu pengen di seni musik, tapi berhubung nggak keterima di seni musik, akhirnya masuk swasta seni rupa. Itu bermula dari ini sih, dari masuk kuliah. Dulu waktu masuk kuliah pertama kali ya, seminggu pertama itu masih biasa kan, masih cuma sering nongkrong aja di 0KM Malioboro, nongkrong sambil bawa gitar gitu kan. Belum sampai seminggu duit udah habis itu. Waktu itu belum punya rekening, waktu itu masih bingung kan, duit udah habis, mau pulang nggak ada duit buat ambil duit itu kan. Nah itu di situ ya itu punya ide buat ngamen. Itu pertama kali itu ngamen di Jalan Kaliurang, diajakin temen kuliah dulu waktu itu. Pertama kali ngamen ke situ sama temen, habis itu temen tak ajak lagi, nggak mau, soalnya dapet dikit kan ngamen. Dan itu tak terusin aja buat makan, buat ongkos ke Temanggung, terus balik lagi masih lanjut ngamen buat tambahan kan, buat keseharian, buat beli ya bahan-bahan buat kuliah, buat itu. Terus sedikit demi sedikit lihat ketemu temen di Malioboro itu, di 0KM, ketemu temen kok pada ngelukis bareng-bareng gitu kan. Penasaran kan, ya udah di situ ngobrol sama temen, lihatin temen ngelukis, dan akhirnya ya ikut itu belajar kan. Dan itu nggak sampai 3 bulan mungkin mulai bisa gambar. Akhir 2016 itu mulai buka sketsa itu sama temen, itu masih sampai sekarang di situ. Kalau muka unik itu biasanya ada rasanya, pengen gambar itu agresif, soalnya mukanya unik, kayak misal orang-orang yang ada brewoknya gitu kan, orang tua yang keriputnya banyak, itu menarik. Kalau itu sih ngalir sih, soalnya di dalam melukis realis itu kan kita punya poin-poin tertentu kan, kayak kita harus memahami tentang anatomi, memahami tentang proporsi kayak gitu. Kalau buat saya sendiri lebih ngelatih skill. Dari justru interaksi itu kadang kan kita ngalir kan, interaksi tentang tahu ini dari mana, orangnya kayak apa, itu kita bisa memahami karakter orang itu kan ketika kita sering interaksi sama orang juga itu. Di situ. Kalau jadi seniman jalanan itu tantangan terbesarnya lebih ke terkadang kita disalah artikan sebagai pedagang gitu. Kalau di jalanan kan pelaku seni kan kayak gak beda jauh itu. Padahal ya sama aja itu. Semua karya seni menurutku itu diperjualbelikan juga ya. Ketika ada orang yang nawar itu kan masuknya jual beli gitu. Walaupun itu kadang kalau di pameran itu bukan langsung dari senimannya, interaksinya dari pengelola galeri gitu kan. Harapan terbesar
Kalau untuk sebagai seniman jalanan udah nggak jadi seniman jalanan itu. Tapi ya berhubung seniman itu kan harus bertahan itu. Ketika kita terjun di dunia seni itu kita harus menghidupi idealis kita dengan apa? Dengan kita entah jualan atau kita kerja. Nah kebetulan sekali ya kayak aku punya mental buat ngelukis terjun di jalanan kayak gitu. Kalau seni itu bisa dikaitkan dengan keindahan yang dibuat oleh manusia yang berbentuk dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang lebih abstrak lah, lebih divisualisasikan. Kalau seni itu kan karya seni itu namanya, yang divisualisasikan entah lewat musik atau lewat lukisan, lewat seni-seni pertunjukan atau apa. Pameran bersama udah sering ya, udah mungkin ada 20 kali lebih ya pameran. Mungkin bisa ngelihat nanti hasil lukisan-lukisannya, kita bisa dilihat. Boleh. Oke, ini beberapa karya Mas Ajis ya berarti. Ini karyanya ada ceritanya nggak Mas? Mas Ajis ngelukis dan ngebuat karya ini tuh apa? Ini judulnya itu I'm Koma. Jadi waktu aku buat ini tuh aku nggak punya kanvas. Jadi memanfaatkan bahan yang ada itu. Aku cuma punya tali buat rajut, punya gitar bekas. Jadi kanvas ini kanvas bekas itu. Sama kulit ini kulit dikasih temen ini kulit ini. Ada sisa-sisa kulit itu tak pakai buat mix media. Nah itu I'm Koma itu corona itu ekonomi, tentang ekonomi. Jadi komanya itu bukan tentang koma dalam bentuk kesehatan ya, tapi dalam bentuk ekonomi komanya itu. Kita harus tetap punya ide buat karya walaupun itu nggak punya bahan sama sekali gitu. Ini juga ini yang terbaru ini 2025. Nah judulnya ini apa? 2 musim. Jadi kalau 2 musim kan kayak di sini kan di Indonesia itu kan. Walaupun ada tumbuh rumput tapi masih ada warna-warna yang lain yang masih ini. Ini judulnya itu Menggoda. Jadi ini lukisan ini kan ada 2 visual. Nyala lampunya visualnya abstrak. Ketika dimatiin ada bentuk sosok wajah perempuan itu. Jadi itu lebih melihat keresahan tentang ketika orang-orang kita udah punya kuasa, punya harta itu kan. Ini boleh dilihat kalau misalnya lampunya mati dan nyala, Mas. Ayo boleh. Penggabungan antara lukisan dengan rajutan. Dengan rajutan ya. Ini penggabungan itu sama karya yang sebelumnya kan. Oke. Cuma lebih ada tambahan visual itu. Sering kalau sehari nggak dapat pelanggan itu, misal 1 minggu itu kadang 2 hari atau 3 hari itu nggak dapat pelanggan sering. Apalagi pas bulan puasa kemarin kan lebih sering nggak dapatnya dibanding dapat. Meraih sebuah cita-cita atau kita punya hobi itu harus dikembangkan dan harus ada dukungan juga. Kalau kita nggak ada dukungan kayak misal dengan idealis, saya ngelukis idealis itu kalau nggak ada dukungan finansial lain kayak kita kerja atau kayak kalau misalnya lukis kita di Malioboro itu kan kita ngelukis di Malioboro itu cuma sekedar buat menyokong hobi idealis kita itu. Bukan karya idealis tapi buat menyokong ekonomi sama menyokong karya idealis kita yang di rumah gitu. Kayak gitu.